Halo teman-teman mahasiswa administrasi negara, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu alat paling powerful yang nanti akan kalian pakai di dunia pemerintahan, yaitu public relations. Udah siap? Oke, kita langsung mulai aja ya. Coba deh bayangin, suatu saat nanti kalian kerja di pemerintahan, udah susah payah bikin kebijakan yang keren banget, tujuannya baik demi masyarakat. Tapi pas diumumin, loh kok malah ditolak mentah-mentah, kok malah ada demo? Nah loh, kenapa bisa begitu ya? Padahal kan niatnya baik. Jawabannya, seringkali bukan terletak pada apa isi kebijakannya. Bukan itu masalahnya. Tapi kuncinya ada di bagaimana cara kita ngobrolin kebijakan itu ke publik. Nah, disinilah public relations atau humas itu jadi penentu segalanya. Ini bukan cuma soal ngasih pengumuman, tapi soal membangun jembatan pemahaman. Oke, untuk bisa paham, kita harus mulai dari dasarnya dulu, yaitu yang kita sebut paradigma. Gampangnya gini, anggap aja paradigma itu kacamata yang dipakai sama sebuah instansi atau organisasi. Kacamata ini nih yang nentuin cara mereka melihat publiknya. Jadi, paradigma PR itu semacam kerangka berpikir yang jadi fondasi semua strategi komunikasi. Dan yang seru, kacamata ini tuh nggak statis loh. Dia terus berubah, berevolusi seiring zaman. Kenapa? Ya karena publiknya juga makin pinter, makin kritis kan? Nah, di sini kelihatan jelas banget perubahannya. Dulu, paradigma lama itu ibarat pemerintah berdiri di mimbar, terus pidato kepada publik. Pokoknya, dengarkan saya. Sekarang, udah nggak bisa gitu lagi. Paradigma baru itu ngajak kita turun dari mimbar, duduk bareng, dan bicara dengan publik. Jadi, gesernya itu dari monolog, jadi dialog. Dari yang tadinya cuma mau ngontrol informasi, jadi fokus membangun hubungan. Beda banget kan? Pergeseran paradigma tadi bisa kita pecah lagi jadi lebih detail. Ada 4 model dari 2 ahli, namanya Grunik dan Hunt. Anggap aja ini kayak 4 level dalam game komunikasi. Makin tinggi levelnya, makin canggih dan makin efektif cara mainnya. Kita mulai dari level 1, namanya press agency. Tujuannya simple, cari perhatian, pokoknya viral. Naik ke level 2, public information, ini lebih kalem. Fokusnya cuma nyebarin info yang akurat. Lanjut ke level 3, two-way asymmetrical. Nah, di sini kita mulai membujuk publik. Dan puncaknya level 4, two-way symmetrical. Ini level dewanya, di mana tujuannya adalah membangun dialog yang tulus. Oke, kita lihat tabel ini ya. Press agentry itu komunikasinya satu arah. Tujuannya publisitas, pokoknya biar heboh aja. Terus, public information, ini juga masih satu arah. Tapi tujuannya lebih mulia, yaitu ngasih info akurat. Contohnya ya rilis press dari kementerian. Nah di two-way asymmetrical, ini mulai ada komunikasi dua arah. Kita dengerin publik, tapi tujuannya masih buat ngebujuk mereka biar setuju sama kita. Baru deh di model ideal, two-way symmetrical. Tujuannya itu murni mencari pemahaman bersama. Komunikasinya seimbang. Contohnya kayak konsultasi publik yang beneran dengerin masukan warga. Jadi intinya gini, di 2 level pertama, ini semua tuh tentang monolog. Jalan satu arah. Instansi pemerintah yang ngomong, publik yang dengerin. Titik. Tujuannya cuma satu, pesan tersampaikan. Nah, ini dia game changernya. Di level 3 dan 4, organisasi akhirnya sadar kalau mereka punya 2 telinga dan 1 mulut. Artinya, harus lebih banyak mendengarkan. Masukan dari publik itu bukan lagi dianggap angin lalu, tapi data berharga yang bisa bikin kebijakan jadi lebih baik. Oke, kalau tadi paradigma itu kacamatanya, sekarang kita bahas teorinya. Anggap aja teori ini adalah peralatan canggih atau senjata rahasia yang dipakai seorang PR profesional buat menjalankan strategi komunikasi di level tertinggi. Yuk, kita lihat beberapa di antaranya. Teori yang paling penting itu excellence theory. Gampangnya, teori ini bilang kalau humas yang hebat itu bukan cuma jadi tukang tulis rilis press atau juru bicara. Bukan, mereka harusnya duduk bareng para pimpinan. Jadi penasihat strategis yang ikut nentuin arah kebijakan dari awal, bukan cuma disuruh ngumumin di akhir. Lanjut, ada relationship theory. Teori ini mengubah total cara kita melihat kesuksesan PR. Tujuannya bukan lagi sekedar bikin citra instansi jadi keren sesaat, tapi membangun hubungan jangka panjang yang kuat sama publik. Karena pada akhirnya, mata uang yang paling berharga di pemerintahan itu adalah kepercayaan. Dan ini nyambung banget sama image theory. Teori ini ngingetin kita, citra atau reputasi itu bukan cuma dibentuk sama apa yang kita omongin, tapi gabungan antara omongan kita dan apa yang kita lakuin. Istilahnya walk the talk.
Omongan dan perbuatan harus sinkron. Kalau enggak, ya siap-siap aja jadi bumerang. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana caranya semua konsep keren ini kita bawa ke dunia nyata, ke area kerja kalian nanti, di pemerintahan? Gimana sih praktiknya? Kita ambil contoh paling klasik dan paling sensitif di Indonesia, kenaikan harga BBM. Wah, ini udah kayak ujian akhir semester buat komunikasi pemerintah. Salah sedikit aja bisa langsung geger kan? Jadi, gimana cara yang benar? Nah, di sini kita bisa lihat dua skenario yang kontras banget. Sebelah kiri pakai pendekatan satu arah. Tiba-tiba, tok tok tok, harga BBM naik besok. Hasilnya, ya bisa ditebak, protes di mana-mana, penolakan, dan kepercayaan publik anjlok. Sekarang lihat yang kanan, pakai pendekatan dua arah. Jauh-jauh hari, pemerintah buka dialog, jelasin kenapa harus narik, dan yang paling penting, dengerin kekhawatiran masyarakat. Hasilnya, peluang untuk diterima jadi jauh lebih besar. Jadi pada akhirnya, ini tuh bukan lagi cuma urusan humas, ini adalah soal esensi dari pemerintahan yang baik. Komunikasi dua arah yang melibatkan publik itu adalah fondasi utama dari transparansi dan akuntabilitas. Dua hal yang jadi makanan kalian sehari-hari di jurusan administrasi negara. Jadi dari semua yang udah kita obrolin panjang lebar, kalau harus diambil satu pelajaran utama, kira-kira apa ya? Yuk kita simpulkan. Nah, ini dia intinya. Ini adalah jantung dari PR modern di sektor publik. Tujuannya udah bukan lagi cuma supaya pengumuman kita didengerin, tapi untuk membangun sebuah jembatan kepercayaan yang kokoh antara pemerintah dan warganya. Jadi, rangkuman praktisnya ada 3. 1. Kenali dulu kacamata yang dipakai instansi kalian sekarang. 2. Jangan pernah berhenti buat naik level dari sekedar ngomong jadi ngajak ngobrol. Dan 3. Perlakukan PR bukan sebagai pengeras suara, tapi sebagai arsitek yang membangun hubungan. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan baik-baik. Nanti, saat kalian jadi pemimpin di sektor publik, hubungan kayak apa sih yang mau kalian bangun dengan masyarakat? Hubungan yang sifatnya cuma perintah dan lapor? Atau hubungan yang dibangun di atas dialog, empati, dan kepercayaan yang tulus? Jawabannya ada di tangan kalian, dan itu akan menentukan wajah pelayanan publik Indonesia di masa depan. Terima kasih.